Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan eksperimen. Perkenalkan, nama saya Daini, saya dari kelas 4 ID 12. Salah satu materi perencanaan eksperimen adalah desain kuadrat Latin, atau dapat dikenal dengan rancangan bujur sangkar Latin, dapat disingkat RBSL. RBSL. Selanjutnya yaitu dapat dikenal juga dengan Latin Square Design. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal berikut. Selanjutnya, pengertian dari desain kuadrat Latin atau rancangan bujur sangkar Latin merupakan rancangan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua kontrol lokal. Perlakuan-perlakuan dalam RBSL ini dikelompokkan ke dalam dua kontrol, yaitu baris dan kolom. Berikut ini merupakan baris dan kolom pada desain kuadrat Latin. Terdapat dua arah keragaman, yaitu keragaman arah baris dan keragaman arah kolom. Selanjutnya, kedua sumber keragaman tersebut dapat dikontrol dengan membuat blocking atau pengelompokan pada arah baris dan kolom. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau dapat disebut dengan P. Penerapan perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak dengan memperhatikan batasan bahwa setiap perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris dan hanya muncul sekali pada arah jalur, sehingga setiap baris dan kolom hanya memiliki satu perlakuan. Selanjutnya, ciri-ciri dari desain kuadrat Latin. Yang pertama, jumlah ulangan harus sama banyaknya dengan jumlah perlakuan. Jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Perlakuan tidak dapat terlalu banyak karena berakibat jumlah unit percobaan semakin banyak, serta menggunakan tabel perhitungan yang banyak. Kelebihan dari RBSL ini yaitu memungkinkan penelitian mengontrol dua sumber keragaman, analisis relatif mudah, baris dan kolom dapat digunakan untuk meningkatkan dalam pengambilan kesimpulan, dapat mengurangi keragaman galak dalam penggunaan dua buah kelompok. Selanjutnya, selain kelebihan, terdapat kelemahan dalam RBSL ini, yaitu analisis akan semakin kompleks. Karena terjadi data yang hilang atau salah penempatan perlakuan. Jika jumlah P meningkat, maka galat percobaan per unit juga akan meningkat. Jika P kecil, maka dB galat akan sangat kecil. Membutuhkan P kuadrat untuk percobaan pada P sehingga dari sisi aplikasi sangat terbatas, yaitu maksimal 10. Selanjutnya terdapat rancangan dasar. Banyaknya rancangan dasar yang memungkinkan dibentuk, atau dapat disebut T adalah banyaknya perlakuan. Berikut ini merupakan contoh, misalnya T4 kemungkinan 576 kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya rancangan dasar 2x2 atau 2 baris 2 kolom, 3x3, dan 4x4 yaitu 4 baris 4 kolom. Nah, berikut ini merupakan model linier, yaitu ini merupakan rumusnya atau dapat disebut dengan YIJK, di mana pengamatan pada perlakuan dihitung. Selanjutnya yaitu asumsi. Terdapat dua asumsi, yaitu pengaruh perlakuan tetap dan pengaruh perlakuan acak. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya hipotesis. Pada hipotesis terdapat dua, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 pengaruh perlakuan tetap, dengan K pengaruh perlakuan acak, tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. H1 juga terdapat pengaruh perlakuan tetap serta pengaruh perlakuan acak. Bedanya ada keragaman dalam populasi perlakuan. Nah, di sini kita memakai ANOVA pada RBSL ini, yaitu perlakuan baris, lajur, galat, dan total, untuk menghitung derajat kebebasan, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Nah, di sini juga ada formula analisis ragam yang dapat kalian lihat. Ada FK, JKT, JK baris, JK kolom, JKP, JKG. Selanjutnya yaitu bagaimana sih contoh penerapan pada desain kuadrat Latin ini. Yang pertama, ini ada tabel hasil percobaan, kemudian tabel simpul untuk menghitungkannya K1 sampai K6. Selanjutnya ada contoh penerapannya, yaitu hipotesis yang akan diuji, hipotesis H0 dan H1. Kriteria pengujian, terima H0 jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F
F tabel. Dengan catatan F hitung yang dicari adalah untuk perlakuan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan. Perhitungan JK, di sini kita menghitung faktor koreksinya yaitu FK. Nah, selanjutnya kita menghitung JK. Nah, JK ini yang paling penting dalam RBSL ini dengan nilai sebesar 447,77. Nah, dihitung juga JK barisnya 57,145. Selanjutnya perhitungan JK error, JKP, JK kolom. Nah, selanjutnya akan dihitung mengenai tabel ANOVA untuk menghitung baris, kolom, perlakuan, error atau galat, dan totalnya. Terdapat DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Nah, F hitung dan F tabel ini untuk mengetahui H0 diterima atau ditolak. Karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada salah satu galur yang daya hasilnya berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih.